Di alam ini tidak ada peristiwa tanpa sebab. Jadi sebabnya banjir di Bekasi dan Jakarta, kemudian Jabotabek dan sekitarnya, katanya adalah kiriman dari Bogor. Benar atau tidak? Alam telah banyak berbuat buat kita, sebaliknya kita yang harus berbuat buat alam. Itu pun mungkin tidak sebanding. Sudah banyak yang memberi contoh. Jadi ada dua macam orang tua. Orang tua yang bisa dicontoh, ada orang tua yang nggak bisa jadi contoh. Nah, generasi muda harus mencontoh orang-orang tua yang memang berjuang untuk lingkungan. Bencana alam itu menimbulkan krisis kemanusiaan. Jadi indung itu kepalanya perlindungan. Ada keterkaitan air keringat bapak dimakan oleh istrinya gitu kan, ibunya, ibu yang menghasilkan air susu. Beliau ini dari awal ke sini itu benar-benar berkomitmen untuk melestarikan alam. Beliau sangat retensi, bukan baru sekarang. Kenapa ke puncak selalu macet, Pak, Bu? Dia butuh refreshing, butuh udara kan. Kalau dia nggak perlu mungkin di Jakarta ya Pak ya, nggak akan ke sini tiap Sabtu Minggu itu kan, nggak akan macet kan. Orang butuh seperti itu. Nanti mungkin yang membahas ya yang di atas Pak. Kami sendiri cuma ucapkan terima kasih. Kenapa saya gelisah untuk saya minta Pak, saya mau kerjasama 200 hektar lagi Pak. Kenapa? Karena saya ingin menyelamatkan. Hulunya di sana itu sangat rawan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah selesai melakukan serangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Bumi di tahun 2025 ini. Tadi diawali dengan serangkaian seremoni dan kemudian kita telah mengakhiri dengan penuntasan penanaman 10.000 pohon dan kemudian dilanjutkan dengan penanaman bambu sebagai tanda komitmen permanen kita untuk tetap melakukan penghijauan secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, akan sangat disayangkan apabila momentum yang begitu penting ini, di mana kita kedatangan tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka semua luar biasa di mana-mana, tetapi ketika berkumpul ini menjadi lebih luar biasa. Jadi saya kira mungkin akan sangat baik untuk kita sedikit mengcapture lagi pesan-pesan dan inspirasi-inspirasi yang nantinya tentu bisa kita extend untuk hal yang lebih luas, terutama pada generasi muda di luar sana. Semoga apa yang telah kita laksanakan dapat menjadi inspirasi dan pesan-pesannya dapat kita pegang teguh untuk kita laksanakan bersama. Untuk itu saya akan memperkenalkan sedikit narasumber kita pada sesi ini. Pertama dan utama adalah Pak Andi Utama. Beliau bukan hanya Andi Utama, tetapi juga tokoh utama dalam semua ragam inisiatif yang telah kita laksanakan di lanskap Megamendung ini sejak 14 tahun yang lalu. Dan kemudian ada Pak Wiratno. Saya kira tidak ada yang tidak kenal beliau. Beliau terkenal bukan karena jabatan beliau, tetapi karena apa yang telah beliau kerjakan selama ini. Beliau sangat terkenal sebagai orang yang super connected, ketemu siapapun pasti di-sharing handphone beliau. Lalu di sebelah Pak Wiratno yang paling gagah hari ini, dan saya jadi fans barunya Bapak, ya. Semoga cepat jadi gubernur. Pak Lurah kita, ya, sebagai tentunya orang tua kita di wilayah sini. Selamat siang Pak, terima kasih. Pak KDM ya Pak. Nanti beliau akan menjelaskan Bapak Aing. Ya. Di sebelah beliau ada Pak Budi. Ya. Ini adalah stakeholder yang paling penting dalam kerjasama kita selama ini. Beliau adalah pemangku kawasan di sini di Perhutani sebagai administratur. Dan tentunya nanti di dalam poin diskusi kita tadi Pak Wiratno juga menyinggung dalam seremoni. Ada potensi-potensi, Pak Andi juga berharap kita bisa mendukung, tidak hanya kita, tapi kita berharap semua orang akan mendukung Perhutani untuk bisa memainkan peran yang lebih signifikan dan penting ke depan dalam aspek konservasi Pak terutama.
Kemudian di ujung sana ini tokoh utama juga ya, adalah Kang Dodi. Orang mengenalnya Kang Dodi Baduy. Kamera mungkin bisa sedikit mengarah ke beliau. Nampak ya sudah ya. Iya, Baduy Kota. Kang Dodi adalah tokoh budaya yang sangat dikenal oleh generasi muda. Beliau adalah pengusung konsep hidup berkesadaran atau orang bahasa kerennya sekarang itu conscious life. Beliau sangat memperhatikan apa yang masuk, apa yang keluar, berakhirnya di mana. Nah, nanti beliau akan bercerita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di acara ini, tapi yang di media tentunya teman-teman semua yang menonton acara ini nanti di YouTube atau mungkin di media sosial. Saya mungkin akan memulai dulu pertanyaan kecil tapi mungkin berat. Pertama sekali saya penasaran dengan apa sih yang melandasi atau filosofi yang melandasi Bapak mendasari motivasi Pak Andi dalam melakukan ragam inisiatif konservasi yang telah dilaksanakan sejak 14 tahun yang lalu di lanskap Megamendung ini. Mungkin itu pertanyaan yang pertama buat Pak Andi. Mungkin sebaiknya saya langsung dengan semua pertanyaan supaya beliau bisa milih yang mana duluan. Namun yang kedua saya ingin menanyakan ke Pak Andi tadi, mohon diingat. Yang kedua, apa sih Pak di balik penanaman 10.000 pohon ini? Apakah ini ikut-ikutan tren yang lagi ngetren sekarang gitu? Biar kayak orang-orang, atau apa sih yang melandasi dari inisiatif penanaman 10.000 pohon ini? Dan yang ketiga tentunya kita ingin mendapat dari Pak Andi apa yang diharapkan Pak dari dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, baik itu dari Pak Lurah maupun sampai vertikal sampai ke kementerian, pemerintah daerah dan segala macam. Apa yang kita harapkan dan tentunya kepada khalayak yang masyarakat yang lebih luas apa yang diharapkan oleh Pak Andi. Mungkin bisa dijawab dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, saya langsung diberondong ini dengan pertanyaan panjang lagi. Saya bisa ulang lagi nanti. Oke, mungkin nanti ada yang belum terjawab bisa ditambahkan. Oke, saya akan menceritakan ya, atau kenapa sih saya sampai mau untuk menghabiskan waktu 14 tahun kita mengolah, coba bertanam, bercocok tanam di sini, menanam hutan, memikirkan alam, memikirkan satwa yang ada di sini. Karena apa? Saya pribadi itu sadar alam ini telah banyak berbuat buat kita. Saudara-saudari kira-kira merasain nggak sih? Kita tuh udah dikasihkan gratis tuh luar biasa. Kita dikasih napas. Kenapa kita bisa bernapas? Kenapa kita bisa menghirup udara? Sedangkan di Jakarta sedikit ada asap, berasa agak napas susah aja sudah komplain gitu. Nah, kita jangan munafik hanya bisa komplain gitu. Kita hanya bisa komplain. Jadi minta hitung-hitungan nih dengan semesta cerita. Nah, tapi kalau saya dari segi kacamata saya tidak begitu. Alam telah banyak berbuat buat kita, sebaliknya kita yang harus berbuat buat alam. Itu pun mungkin tidak sebanding. Karena kita mungkin dikasih kehidupan itu cuma sampai berapa tahun. Rata-rata lah, kalau kita buka koran sekarang itu rata-rata 50-an, 40-an juga udah banyak yang lewat, 60-an, 70-an tuh bonus. Karena mungkin diperlukan untuk, nggak tahu diperlukan untuk bertobat atau diperlukan benar-benar untuk percontohan itu ya, kita nggak tahu itu. Ya, jadi saya berasa masih kita dikasih waktu ya, dari umur kita 0 sampai ke 25 mungkin kita belum bisa berproduktif lah untuk memikirkan yang signifikan untuk alam. Tapi di atas itu saya rasa sisa waktu tuh kita harus benar-benar punya andil
untuk alam ini. Jadi jangan sampai ya tadi yang saya bilang kita menyesal gitu. Sebenarnya landasan dasar itu. Kalau kita hitung, kita sekali bernapas, kalau dirupiahkan, kita beli oksigen lah, satu tabung itu berapa? Hanya bisa untuk berapa jam gitu. Kita hidup udah 53 tahun umur saya saat ini. Kita udah napas tuh gratis. Kalau mau ditotalin tuh berapa? Kalau mau ditagihkan ke kita, apa sanggup kita bayar gitu. Sebenarnya simply itu. Ngutang gitu, Nah, ngutang. kita tuh ngutang. Oleh karena itu dengan pemikiran yang simple dan melihat alam-alam nih kejadian di mana-mana tiap tahun tuh dulu tuh udah ada langganan banjir, langganan bencana. Tapi para pucuk-pucuk pimpinan kita kan baru talk show, baru ribut, saling menyalahkan. Ini nih di atas, di puncak nih yang begini, ini yang di bawah nih nggak beresin gitu. Maksud saya sudah, kita mau ribut kayak apa sih? Kenapa nggak kita masing-masing sadar kita berbuat? Gitu loh. Ya. Jadi apa yang saya lakukan tuh benar-benar ya saya sendiri sadar dan saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik itu hanya rakyat maupun sebagai pejabat tinggi, entitas segala macam, ini tanggung jawab bersama loh. Jangan kita serahkan, oh ini bagian tugasnya pemerintah, oh ini tugasnya kehutanan, ini tugasnya sih lah. Yang kita ini tugasnya apa? Hanya bisa ngirup oksigen gratis aja gitu. Saya rasa nggak begitu. Jadi berbuatlah dengan sesimpel mungkin ya. Dengan kita, kalau kita ngomong ke lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak membuat penyumbatan di hilirnya pun tuh udah ikut membantu. Dengan memikirkan apa yang kita masuk dan gimana kita menyelesaikan seperti yang dipikirkan oleh kakang kita, Kang Dodi itu luar biasa. Itu kalau semua orang bisa punya pemikiran begitu, aman, damai, sentosa negara dan alam kita ini. Gitu loh. Nah, harapan saya untuk masyarakat, ayo kita bangun, jangan tidur aja. Kita udah harus bergerak ini. Ini kondisi kita, alam kita ini sudah sangat kritis, gitu. Bertanam, ya, jangan enggan untuk nanam. Walaupun satu orang satu pohon gitu, karena di depan rumahnya masih ada lahan hanya 1 kali 3 meter, mungkin satu pohon lah gitu. Minimal oksigen untuk di depan rumahnya dia ada sumbangsi gitu, daripada sama sekali tidak, hanya bisa menyalahkan sana sini gitu. Ya. Untuk pemerintah saya rasa cukup harus membuat satu kebijakan yang secara komprehensif gitu, menyeluruh gitu. Jadi jangan parsial, sepotong-sepotong gitu. Akibat dari menentukan kebijakan yang sepotong-sepotong, yang tidak terintegral, berkelanjutan, akhirnya kacau ini. Ya, berarti program 50 tahun tuh, jangka panjang tuh, itu tuh tetap harus ada. 50 tahun atau ada program 100 tahun. Kalau dianggap terlalu lama, 50 tahun. Habis itu ada yang menengah, 25 tahun. Habis itu di jangka pendeknya 5 tahun. Sehingga kita tuh tidak bongkar pasang. Ini kita ngomong dalam hal tata ruang. Jangan tiap tata ruang itu 5 tahun ganti sekali. Pohon aja belum tumbuh, udah nanam, udah dicabut gitu. Ya gak bisa gitu loh. Jadi komitmen, konsekuen gitu loh. Dan benar-benar ajak gitu tuh. Benar kita, pemerintah harus dukung, harus menjaga alam ini, gitu. Jadi kebijakan tolong dikaji ulang, membuat suatu kebijakan yang menyeluruh, gitu loh, supaya tidak bongkar pasang, akhirnya merugi semua. Area hutan nanti
lagi musim untuk ketahanan pangan dibabat untuk berkebun. Berkebunnya gagal, berubah lagi nanti untuk yang lain. Ya akhirnya nggak akan selesai. Coba kita tentukan orang-orang pintar di negara kita tuh sangat banyak. Saya yakin banget. Tapi yang dibutuhkan orang cerdas dan punya hati. Itu aja. Oke, saya dari 14-15 tahun yang lalu tuh saya nggak ada kepikir untuk keren-kerenan gitu ya. Dulu pun nggak pernah saya di medsoskan ini. Saya nggak pernah tampil, baru sekarang-sekarangnya aja ini. Ikut-ikutan. Supaya jadi inspirasi Pak buat yang lainnya. Saya apa yang kita lakukan ini nggak pernah kita berkoar-koar, kita selalu bertanam. Mungkin Pak Lurah tahulah gitu ya. Pak Lurah pun berapa kali ada acara penanaman di sini, ya jasa penanam ya kita terus kita lakukan ini. Ini benar-benar semangat kita. Karena setelah banyak masukan dari netizen atau masukan dari yang lain, kenapa ini tidak dipublikasi? Kata Bapak untuk edukasi, tapi kunjungannya nggak dibuka untuk umum. Jadi caranya gimana? Saya pikir benar juga ya. Akhirnya ya saya coba menyalurkan untuk memberitakan itu lewat media gitu. Jadi media online, kami udah mulai aktif di YouTube gitu. Nah, tujuan kami bukan hanya untuk show. Dan saya udah selesai untuk demikian. Saya itu tidak ada cita-cita untuk mau jadi apanya deh. Ya udah saya jadi begini, petani aja nanam pohon, saya udah senang gitu. Jadi nanti kalau saya banyak muncul di YouTube, di media, ya udah jangan takut, saya tidak akan pengen jadi apa-apanya kok gitu. Saya cuma jadi ini petani nanam pohon, ayo kita nanam gitu. Jadi jangan pikir saya ada saingan, saya nggak ada bersaing sama siapa-siapa. Ya. Ini diriku ya Andi inilah, Andi utama yang ya ini ya utama. Terima kasih Pak Andi. Tadi disampaikan bahwa ini hanya momentum untuk memperingati Hari Bumi, padahal beliau sudah nanam itu sejak 14-15 tahun yang lalu dan tidak pernah dipublikasi. Dan ini bukan akhir, tadi kita juga sudah memulai menandai komitmen permanen ya Pak Andi, untuk selamanya dan tidak hanya kita, mudah-mudahan generasi berikutnya juga akan mengikuti. Saya akan beralih Pak Andi, terima kasih banyak ke Pak Wiratno, penasihat kita, dan kemudian ke Kang Dodi, untuk kemudian saya akan minta Bapak-bapak dari instansi terkait untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh tiga tokoh ini. Berikutnya ke Pak Wiratno. Bapak setelah melihat, mendengar potensi Megamendung ini dan kira-kira apa yang potensi yang bisa dikembangkan di lanskap Megamendung ini Pak? Mungkin juga berbasis regulasi dan mungkin perkembangan peraturan yang terbaru. Saya dengar ada undang-undang yang sudah baru diluncurkan. Kami belum banyak tahu, mohon mungkin pencerahannya Pak Wir. Silakan Pak. Potensinya banyak yang masih bisa kita kembangkan. Tadi saya dengar jamur segala macam, ada 100 pohon, jenis pohon lebih ya, yang potensi obatnya kemungkinan besar akan kita temukan. Di program di Kementerian Kehutanan dan Dirjen KSDAI adalah pengembangan bioprospecting. Mikroba, saya mau banyak dengan Pak Asus, langsung tak minta nomor HP-nya juga. Tak pameri buku saya, mana buku Pak Asus, saya nggak bisa nulis buku ya, saya bantu nanti gitu. Bioprospecting, ya Ibu, kemungkinan kita akan punya parfum dari hutan Bu. Luar biasa. Itu harus kita suling gitu, berbagai macam jenis ini Pak Yadi ya sama Bu Silvi, punya lab kecil kita untuk jenis-jenis parfum dari Megamendung. Bunga kan hutan gitu. Ya Pak? Bunga liar dan macam-macam di situ. Jangan lagi itu, disimpan aja nanti Bu. Produk parfum di Paris, produknya itu dari hutan Amazon. Bukunya tebelnya segini, kami diberitahu. Kita lebih dari itu, aromaterapi dan parfum Pak, parfum mahal. Ini tantangan kita. Bioprospecting itu akan mikroba, Pak Sus ya.
kita akan konkret bekerja dengan, saya punya tim mikroba Bu, ya Pak Andi. Jadi it's not about only walaupun water dan udara bersih penting, tapi Tuhan memang luar biasa memberi banyak rahasia. Rahasia di alam ini ya suruh manusia berpikir. Untuk berpikir dia harus membaca. Untuk membaca harus ada buku kan gitu, balik lagi ya. Jadi potensinya besar Pak. Yang saya udah melihat sebentar, saya udah tahu kira-kira begini nanti langkah-langkah konkret. 3 prioritas pertama adalah bioprospecting, yang kedua itu forest therapy, forest healing. Itu sebenarnya almarhum adiknya beliau ini Pak, Dr. Hikmat, beliau udah wafat ya. Itu forest healing, forest therapy, dan parfum tadi, parfum dari bunga-bunga liar di Megamendung, kan keren itu. Jadi puisi itu nanti. Gitu Pak. Siap Pak Wir. Dari perspektif Bapak, walaupun ini sekarang sudah purna tugas, tapi pasti sangat familiar dengan kerangka pikir pemerintah kita, dan tadi saya mendengar ada potensi dan ada nomenklatur baru pastinya dengan area undang-undang yang preservasi. baru. Ya. Area preservasi. Betul. Dan kira-kira apa prospek wilayah sini, dan nanti mungkin kita perlu diskusi dan respon lebih lanjut. Ya lebih detail, tapi intinya bahwa area preservasi di Undang-Undang 32 tahun 2004 itu areal kawasan hutan, bukan hutan, lahan masyarakat yang memiliki di luar, yang memiliki potensi ya keragaman hayati, flora fauna, bisa diusulkan, ditetapkan menjadi areal preservasi. Ya, nanti ada prosedurnya, peraturan pemerintah sedang dalam proses. Nanti kita juga akan kawal itu, ya, dan tentu dengan yang punya tuan rumah perhutani. Jadi satwa itu gini Pak Andi, kalau ada daerah yang sekali aja anaknya ditembak, dia tidak akan datang lagi ke daerah itu. Dia cari tempat yang mungkin lebih aman. Sama seperti kita nggak mau tinggal di daerah peperangan kan? Satwa juga begitu secara naluriah. Nah, jadi banyak sekali pepohonan tadi. Aku senang kalau aviarinya udah banyak burungnya dilepas liarkan. Tapi desa-desa harus ada peraturan desa yang menjaga itu. Udah ada Jatimulyo. Silakan nengok Jatimulyo nanti tim dari sini. Siap. Terima itu kasih, Pak. Mungkin Terima kasih. satu lagi sedikit Pak. Apalagi? Apa pesan Pak Wir nih buat generasi muda kita, barangkali ada filosofi atau pesan khusus yang bisa kita tangkap dan kita sebarluaskan. Ya, generasi muda ini sudah banyak yang memberi contoh. Jadi ada 2 macam orang tua. Orang tua yang bisa dicontoh, ada orang tua yang nggak bisa jadi contoh. Nah, generasi muda harus mencontoh orang-orang tua yang memang berjuang untuk lingkungan. Lingkungan dan kebudayaan dan historis itu kita nggak bisa kita pisahkan. Ya, jadi pesan saya ya baca buku-buku saya atau YouTube saya. Siap. Itu lebih mudah itu. Lebih mudah Pak. Terima kasih, berikan aplaus untuk Pak Wiratno. Tapi dalam kesempatan ini mohon diberikan pencerahan kembali apa sih yang dimaksud dengan hidup berkesadaran, dan kira-kira pesan-pesannya Kang Dodi, barangkali ada pikukuh yang nanti bisa kita dibantu interpretasi supaya generasi muda yang menonton media sosial bisa ikut menikmati dan mendapat pesan. Silakan Kang Dodi. Jadi mengenai kesadaran di sini, kita sebagai manusia butuh akan makanan. Dan makanan itu kita orang dewasa makannya ya nasi. Sedangkan kalau kita tarik ke seperti Pak Andi bilang, kita dari 0 hari sampai segini itu ada berproses. Berarti kita harus tahu awal dulu. Awal makanan kita dari mana? Awal makanan kita begitu bayi lahir, awal makanannya itu adalah air susu ibu. Air susu ibu, kalau sudah itu teteknya ibu itu harigu indung. Nah, harigu indung. Harigu indung ini bentuknya ya seperti gunung, di mana gunung itu mengeluarkan cai nyusu gininya. Dari situ ada
pikuku juga dari karuhun, ya gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Sabab gunung eta harigu indung. Kalau kita kaitkan dengan indung bahasa dengan bahasa Nusantara yang lain, ada cerita, ada lagu indung kepala lindung. Jadi indung itu kepalanya perlindungan, di mana indung tunggul rahayu kan, indung tunggulnya keselamatan. Betul itu Pak Adem. Betul. Oke. Oke. Lanjutkan. Dari situ ibu mengeluarkan air susu itu dari makanannya yang dimakan, yang berakumulasi dari kegiatan aktivitas bapak, gitu kan. Bapak itu indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat, bapak angkasa, gitu kan. Jadi ada keterkaitan air keringat bapak dimakan oleh istrinya, gitu kan, ibu yang menghasilkan air susu. Air susu itu menjadi sumber kehidupan. Dan di situ banyak pelajaran-pelajaran yang sebetulnya sudah disadarkan oleh orang tua kita, bahwa kamu hidung itu, irung itu kan tempat alat untuk bernapas. Pernapasan itu kamu bisa ngahirup itu karena ada makanan, air cai nyusu. Dan gunung itu kan rumahnya pohon, rumahnya tangkal. Dan tangkal itu yang menghasilkan udara yang bisa kita hirup. Berhubungan semua sama dia. Ya. Jadi dari lahir kita udah diajarkan, kamu jangan jauh-jauh dari gunung. Hayang hirup mah. Dari situ ada sesajen, mungkin ada upacara, biasanya suka ngaruat ya, ngaruat, kelahiran anak, numpeng. Itu kan udah disimbolkan dengan gunung juga. Di mana tumpeng itu, sastra jendra itu, sasajen, dia sebelah-sebelahnya itu kan ada ayam, ada telur, sayur. Ya itulah sebetulnya kemakmuran. Ya kita harus sadar tentang itu gitu. Kalau mau makmur, jaga gunung dan Ya, hutan kita ya. betul. Dan sampai pada 10 Agustus saya diundang sama Pak Andi. Saya menyimpulkan moal aya irung lamun eueuh gunung. Apa itu Kang? Boleh diartikan? Jadi nggak akan ada hidung Kalau tidak ada? kalau tidak ada gunung. Karena di mana gunung itu adalah sumber kehidupan. Siap. Luar biasa. Orang tidak bisa makan, orang tidak bisa menghirup udara segar. Jadi ya pesan dari saya, jangan jadi manusia yang munafik Siap. untuk merusak gunung. Tepuk tangan buat Kang Dodi. Aduh, saya merinding ini, Pak. Mohon maaf. Tadi Pak Andi juga menyinggung keinginan beliau untuk melanjutkan kerjasama, bahkan mungkin memperluas. Tentunya dengan maksud yang murni, bukan untuk komersial. Barangkali nanti mohon arahan-arahan dari Pak Adem. Juga tadi disiratkan juga bagaimana kalau kita Pak Lurah bisa punya peraturan desa seperti contoh di Jatimulya, supaya masyarakat kita itu tidak menebang hutan secara sembarangan atau mungkin berburu satwa, sehingga nanti kita bisa mengalami kepunahan lokal di sini. Ya, barangkali ada hal-hal lain yang bisa direspon. Mungkin saya berikan kebebasan kepada siapapun yang lebih dahulu untuk merespon. Silakan. Mau menggeser tanggapan ini pada tingkatan regulasi ya, kebijakan. Yang pertama berkaitan dengan pelestarian alam, khususnya di wilayah ini Bogor dan khususnya Puncak. Ini tidak lepas dari penataan ruang, Bapak. Jadi kalau berbicara tentang kerusakan, bencana alam, banjir dan lain sebagainya, itu pasti ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Andi tentang kebijakan tata ruangnya itu kan mudah berubah-ubah. Ini kita selayang pandang ke belakang bahwa di bawah tahun 2000 ya, kita kan punya Kepres tentang Bopuncur. Di mana Kepres ini berorientasi pada upaya pengendalian lingkungan dan pelestarian alam di kawasan Puncak.
Namun ke sini seiring bergantinya rejim kepemimpinan, mereka sepertinya memiliki visi dan membawa kepentingan masing-masing yang tidak lagi berorientasi kepada pelestarian alam. Dulu ini di kita ini satu desa nih, Desa Megamendung, ini secara tata ruang merupakan kawasan HL, hutan lindung. Nah ke sini berubah seiring dengan pergeseran atau perubahan tata ruang, berubah jadi hutan produksi. Terus ke sini yang terbaru peraturan RUTR-nya yang baru itu udah ngerubah dari hutan produksi ke PB perkebunan. Nah itu di mana secara zonasi ketentuan umumnya itu memberikan ruang-ruang pada entitas yang ya tanda kutip pasti berlawanan dengan pelestarian alam. Seperti digeser ke agrowisata, digeser ke industri pariwisata, digeser ke kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebut bertentangan dengan kegiatan pelestarian atau konservasi alam. Jadi atas hal itu saya mungkin mensikapi ya. Pertama, pasti dari perubahan itu berakibat. Akibatnya terjadi perusakan alam. Akibatnya lain, akibatnya turunan yang lainnya gitu. Ada bencana alam. Akibatnya lain, bencana alam itu menimbulkan krisis kemanusiaan. Artinya ada korban jiwa yang dinamakan bencana alam. Jadi ini yang rentetannya seperti itu sebetulnya rentetannya. Di alam ini tidak ada peristiwa tanpa sebab. Jadi sebabnya banjir di Bekasi dan Jakarta, kemudian Jabotabek dan sekitarnya, katanya adalah kiriman dari Bogor. Benar atau tidak? Ya secara real mata kasar kita hasil penelitian ya memang demikian. Tapi akibat sebab-sebab banjir itu dari mana? Sebabnya dari kerusakan alam itu. Kerusakan alam itu terjadi sebabnya apa? Ada regulasi perubahan tata ruang. Nah kita menyadari ini. Nah alhamdulillah nih, saya hanya menghimbau kepada teman-teman, kepada rekan-rekan entes. Saya bersyukur dengan kehadiran Pak Andi dengan Arista Montana. Ini bukan entitas bisnis, tapi murni untuk menyelamatkan alam. Saya jadi saksi, jadi kalau di hadapan Tuhan tuh nanti kalau saya meninggal dunia, amin, saya jadi saksi. Luar biasa. Jadi saksi. Beliau ini dari awal ke sini itu benar-benar berkomitmen untuk melestarikan alam. Beliau sangat retensi, bukan baru sekarang. Dari sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada kaitan dengan kegiatan pembongkaran kemarin misalkan sama gubernur. Jangan-jangan nih Pak Andi takut sama ADM kan, Kang Deddy Mulyadi, karena di sana di puncak ada kegiatan penertiban karena alih fungsi itu kan. Tidak, Pak Andi itu memang dari awalnya itu sudah mereka dengan teman-temannya itu sangat resisten dan konsisten melakukan kegiatan pelestarian alam dengan cara menanam pohon dan melakukan rehabilitasi ekosistem. Saya senang itu. Tikus dijaga, cacing juga dijaga, terus ular juga dijaga, elang juga dijaga, semuanya itu habitatnya itu dikembalikan seperti sampai hutan organik. Iya. Mungkin itu sampai saja. Yang tidak terlihat mata juga yang dijaga. tidak terlihat di bawah tanah itu. Tadi saya gali-gali, baru aja gali gini aja cacingnya sudah ada. Iya. Belum Mungkin lagi itu. bakterinya Pak. Bakterinya juga. Jadi terima kasih kepada Bapak Andi yang konsisten dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pelestarian alam di kawasan puncak dan khususnya di kawasan Bumi Paseban Arista Montana ini. Lalu kemudian Pak Andi juga menyinggung soal ada keinginan, dorongan, ada motivasi untuk bisa memperluas kerjasama supaya kita bisa mendukung lebih banyak kinerja dalam hal konservasi di perhutani. Mohon pencerahannya Pak dan bagaimana kita nanti ke depan bisa memproses ini. Silakan Pak Den. Baik, terima kasih. Saya ngomong Sabelang Bentor ya. Tahu nggak Sabelang Bentor? Sabelang Bentor kemana-mana lah. Yang ingatnya gitu ya, nanti tolong diingatkan gitu. Jadi Sabelang Bentor lah. Saya pertama datang ke sini tanya ke Agus.
di sama rekan kerja saya, Pak besok ke ini ke apa ada PKS kopi Pak itu ya kemarin itu, tapi nggak ada kopi. Pak Andi ini kok aneh gitu ya. Biasanya yang ke PKS ke kami mengenai kopi ya kopi gitu kan, tanam kopi gitu kan, PKS-nya kan kopi ya Gus ya gitu. Kok aneh nih atau langka nih orang nih kan gitu ya itu gitu. Jadi pas kesini loh kok gini ya PKS-nya kan gitu ya. Jadi ternyata mungkin ini suatu hal yang baru. Saya mungkin udah hampir 25 tahun bekerja di perhutani, ketika ada pihak ya mungkin dari perorangan, dari LMDH berkaitan dengan PKS, kopi, ya kopi, tapi di sini kok larinya ke konservasi. Ini suatu hal yang pertama kami temukan dan itu sangat saya apresiasi untuk Pak Andi dengan yayasan Pak Sebanya. Plus buat Pak Andi. Baik, saya berpijak kayak kalau kami berprinsip dari satu perusahaan Pak ya. Perusahaan itu mungkin di bidang kehutanan ini ada 3 prinsip. Prinsip kita adalah mengenai planet, artinya mengenai konservasi. Ya, ada konservasi yang kayak harus kita pegang teguh. People, orangnya, berarti masyarakat, lain sebagainya, mungkin semua unsur semua harus bisa terakomodir. Baru ke profit, gitu. Ya, keuntungan baru keuntungan. Ya, 3P yang gitu. Itu adalah prinsip dasar kami dalam mengelola kawasan hutan yang di kawasan hutannya itu milik negara, tapi perhutaninya mengelola, ya pengelolaan seperti itu. Jadi 3 prinsip ini yang kita pegang tadi berkaitan dengan planet, people, sama profitnya seperti itu. Nah di sini semuanya kelihatannya udah semuanya, planetnya dapat, people-nya dapat gitu ya, dengan di model di Pak Aris Montana ini, dan profitnya mungkin ada ya Pak ya. Artinya ketika regulasi perekonomian sirkular itu jalan gitu kan, seperti itu. Ini suatu hal yang menarik dan mungkin itu ya sepatutnya kita informasikan ke yang lainnya. Baik, kaitan dengan mungkin di sini ada teman-teman dari budaya atau masyarakat-masyarakat yang penggerak-penggerak atau penggiat-penggiat masyarakat adat ya. Kami itu perhutani itu setiap tahun atau 5 tahun diaudit Pak oleh Forest Steward Council. Itu jadi FM, jadi Forest Management. Salah satu nilai konservasi tinggi adalah berkaitan dengan ini Pak, khas ya, berkaitan dengan kawasan ini. Jadi itu credit point Pak, termasuk budaya Pak. Kami harus mengakses budaya. Tidak boleh suatu budaya itu hilang. Itu jadi malah jadi kredit poin kami ini sebagai temuan gitu Pak. Kali ini ada dari teman-teman dari SGS ya, SGS Bapak nanti lihat, kami ini sampai 2026 harus mempertahankan itu. Nah mungkin di sini dengan adanya tadi kolaborasi dengan bapak-bapak dari semua pihak itu sangat membantu, baik biodiversity-nya maupun high konservasi HCP-nya, ya HCP-nya. Jadi ini sangat menarik buat kami, dan ini mungkin kalau pengembangan kami nanti ada berkaitan dengan pengorganisasian Pak, berkaitan kalau mengembangkan seperti apa, ada nanti kaitannya dengan kemitraan kehutanan perhutani. Jadi nanti pengembangan seperti apa, mungkin jasa lingkungan arahnya kita Bapak bisa menyampaikan, mengusulkan. Kita coba apa sih nanti yang jasa lingkungannya yang akan dikembangkan. Tentunya dengan hutan ini mungkin kita juga harus bersyukur adanya hijau. Jok aja nih, kalau nggak ada hijau mungkin Babin Mas Pak itu nggak akan bajunya seperti itu loh Pak. Mahal itu menggantinya. Itu jok ya. Karena dengan hijau itu seperti itu. Mari kita lihat perjuangan Jenderal Sudirman. Ya, semuanya di hutan kan Pak. Hutan semuanya bisa melakukan itu ya. Gitu. Ya, artinya apa? Ngejaganya bukan ya kami mungkin terbatas. Di sini hanya ada mungkin 3-4 orang lah. Nah, kolaborasi ini mungkin dengan nanti tadi dengan Pak Kepala Desa, dengan teman-teman di sini penggiat-penggiat lingkungan, tentu kami harapkan sekali untuk menjaga kelestarian. Ketika kemarin ada bencana banjir, pertama kita lihat hulunya gimana, kan gitu ya Pak ya? Hulunya gimana? Saya lihat di mapping di Google Earth di ini, loh kok bagus gitu. Di sini kan seperti itu Pak ya. Di daerah Megamendung bagus nih gitu. Seperti itu nggak ada terlalu ini kaitan dengan itu.
Artinya tetaplah ya kita juga terus menjaga supaya kita bisa berinteraksi juga, gitu ya, seperti itu. Apalagi sekarang mungkin, kenapa ke puncak selalu macet, Pak, Bu? Dia butuh refreshing, butuh udara kan. Kalau dia nggak perlu mungkin di Jakarta ya Pak ya, nggak akan ke sini tiap Sabtu Minggu itu kan, nggak akan macet kan. Orang butuh seperti itu. Nah dengan ada kondisi ini yang dipertahankan itu sangat membantu kan gitu. Ya kan udara atau oksigen nggak bisa dihindari kan, pasti ke bawah juga ada ya seperti itu. Nah disinilah mungkin di hulunya ini yang harus kita benar-benar kita jaga seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas itunya. Mungkin ada. Ya, terima kasih banyak Pak DM. Berikan Ya. aplaus. Beliau ini nggak mungkin lah. Kami saja untuk kegiatan RHL itu kami ada standarnya. Tahu adalah standar biaya tahu. Ya tahu lah beliau ini saya lihat oh ini beliau ikhlas lah. Ikhlas ta'ala. Nanti mungkin yang membahas ya yang di atas Pak. Kami sendiri cuma ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan mohon Bapak ikhlas juga biar kami juga menikmati ini coba. Itu aja sih Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya dan saya akan coba sedikit cerita tanggapan dengan Pak Perhutani. 12 tahun yang lalu sebenarnya kami sudah mulai bekerja sama dengan Perhutani. Itu dengan lahan mungkin cuma 12 hektar awalnya itu. Memang disarankan dari Perhutani adalah kopi gitu loh. Karena basic saya ini saya bukan orang pertanian, bukan orang biologi, bukan ini. Nah, jadi saya anggap saran Perhutani ya pasti lebih paham. Saya ikut saja. Oke, langsung kita tanam terus kita 4.000 pohon ya Pak Sus. Ya. Setelah tanam 6 bulan kemudian saya lihat ternyata tetangga saya loh kesana kok dibabat kenapa sibuk saya tanya-tanya itu penjarangan kopi loh, kopi harus dijarang begini wah bahaya saya teriak kalau gitu gundul lah nggak mungkin ini longsor karena itu di sangat titik kemiringan 45 derajat dibabat begini botak habis itu dari situ langsung saya stop kita tidak jadi tanam kopi yang sudah biarkan tumbuh apa adanya. Jadi tadi Pak Lurah nanya, ini hasil berapa ton ini kita punya kopi? Ya dijawab sama langsung kita ini Pak ini siapa? Pak Bima itu langsung Pak kita cuma tahun lalu tuh 100 kilo gitu. Nah binnya diolah menjadi sekitar 20-30 kilo gitu. Karena gini, daripada saya dapat untung daripada mendapatkan keuntungan dari penjualan kopi, tapi saya ikut merusak hutan ini, dosa saya makin bertambah Bapak gitu. Itu langsung saya tidak aminkan itu, langsung saya ganti. Akhirnya saya lihat yang lebih memungkinkan adalah alpukat. Nah, karena alpukat dia selain kita bisa mau ambil kalau kita mau ngomong mau ada satu manfaat dari ini kita bisa ambil panen buah. Masyarakat masih bisa manfaatkan buah dan hewan melata hewan-hewan di hutan masih bisa makan alpukatnya gitu. Nah, akarnya tuh masih yakin masih bisa untuk mencangkrem lah. Walaupun masih kalah dengan pohon keras gitu. Nah, yang saya usul dikit mungkin perlu kajian lagi Pak dari segi Perhutani untuk memberi izin kerjasama dengan masyarakat di lahan kemiringan begini untuk di kebun kopi karena di atas di sini banyak kebun kopi tapi tidak ada yang berkesinambungan semua setengah akhirnya ditinggal di overali lagi tinggal lagi. Nah itu yang saya lihat dan maaf kalau Bapak masih melihat Megamendung ini sangat hijau, yang Bapak lihat yang hijaunya, tapi yang botaknya sudah banyak Bapak. Kenapa saya gelisah untuk saya minta Pak, saya mau kerjasama 200 hektar lagi Pak. Kenapa? Karena saya ingin menyelamatkan hulunya di sana itu sangat rawan Bapak. Gitu.
Kalau ini vegetasinya bagus, nggak mungkin kalau hujan airnya coklat. Kalau vegetasinya tumbuh, mau hujan kayak apa, 2 hari tetap bening. Di sini hujan, nggak ada 1 jam langsung coklat, berarti di sana sudah banyak yang. Dan beberapa bulan yang lalu ada longsor besar kan, Pak Dwi ya. Setiap kali longsor, tim kita melihat ke atas. Kita pun melaporkan ke teman-teman perhutani bagian lapangan itu. Tapi untuk tindaknya bagaimana saya belum dapat kabarnya. Gitu. Jadi ini sangat serius. Mohon pihak perhutani juga harus kita sama-sama belajar dan kita kaji ulang. Apakah cocok kondisi di sini dibuka perkebunan kopi gitu loh. Tapi di kemiringan begini akhirnya lahan longsor gitu. Saya harap ini saya ngomong tanpa ada ingin apa-apa. Saya melihat ini udah kritis Bapak. Kita kaji bareng-bareng. Kami di sini mendukung. Kami sangat mendukung. Kita nggak perlu nama lagi. Kita ingin menjaga alam ini, kita akan dukung bapak-bapak, mau Pak Lurah, Pak ini perhutani, semua di sini kami akan dukung. Tapi tolong bantu kami juga. Ya, kita paham perhutani perlu ada dituntutkan karena BUMD, harus ada profit segala macam. Tapi itu perlu kajian lagi, profit yang kayak gimana. Tadi Bapak sudah menjelaskan yang 3P itu. Jadi kan mengenai profit itu nomor yang paling akhir 3. Nah, itu harus kita lihat apakah udah sesuai atau masih belum, atau malah kebalik, profit dulu baru lihat ini gitu. Ini kita sama-sama ayo kita perbaiki. Kami di sini siap untuk ikut ambil andil dalam menjaga hutan, dan tolong kalau ada sharing profit jangan mahal, Pak. Karena Bapak tahu, saya nggak pernah ada yang saya jual dari hutan. Tiap tahun saya harus setor tanggung jawab saya sebagai profit, tapi saya tidak profit Bapak. Saya hanya ingin menjaga hutan-hutan ini jangan digundulin dengan alasan tanam kopi lagi, gitu Bapak. Ya, dan untuk Bapak Pedas, tolong bantu tanam bibitkan pohon keras, ya, gitu. Yang lokal Jawa Barat ini siap, tolong informasikan, kami akan ambil dan akan kami tanamkan lagi. Nah, untuk Pak Lurah, tolong disampaikan ke ini kan pimpinan teratas, ke Bupati atau ke Gubernur, untuk izin atau perdes atau mau pergub, silakan keluarkanlah untuk ini pelarangan untuk berburu di area minimal Megamendung ini, pembabatan hutan atau pemanfaatan kayu yang dianggap tidak tepat, mohon itu bisa tolong didorong gitu. Karena saya rasa tahun depan kita punya aviari dalam pengembangan burung-burung udah siap untuk dirilis. Kalau belum ini izin pelarangan untuk berburu, kita tidak akan liris. Sayang, saya liris kan ditembak orang, ditangkap orang, dipulut, dijual lagi nanti. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Dan akhir kata saya mengucapkan kembali selamat merayakan Hari Bumi. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi generasi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Haryadi, Administrator KKPH Bogor. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diupayakan oleh Bapak Andi dari Aris Montana berkaitan dengan konservasi yang ada di daerah puncak, khususnya di Megamendung. Ini tentunya perlu kita dukung semua untuk kelestarian hutan yang ada di Megamendung. Tentunya dengan harapan bahwa ketika hutannya lestari, masyarakatnya juga sejahtera.
Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Sukses buat Pak Andi dan teman-teman Yayasan Paseban. Semoga ke depan lebih meningkat lagi dan memberikan kontribusi terhadap kelestarian hutan yang lebih besar lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu semua, kita telah mencapai pada titik ini. Kolaborasi setiap biji yang kita tanam dan tangan yang tergerak di tanah dan setiap keringat yang mengalir adalah bukti bahwa kita adalah peduli untuk menghijaukan bumi warisan cucu kita. Hari ini kita tidak sekedar menuntaskan kegiatan penanaman, tetapi selanjutnya kita merayakan semangat gotong royong yang luar biasa melalui kegiatan ini. Semoga kita telah memberi napas baru bagi alam dan menebar inspirasi untuk aksi kita semua selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.